kalau hanya unit-unitnya atau armadanya saja yang berkembang, tapi SDM kita tidak ikut berkembang, ini akan menghasilkan yang tidak baik. Antara angkutan AKDP dengan yang pariwisata itu seperti apa sih Bu? Apakah ada perbedaan gitu kan untuk mengelola drivernya atau mengelola armada ya secara umum? Safety driving ini pasti wajib ya Bu ya, dari segi keamanan wajib, semuanya harus rata. Kita ada random check untuk narko 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu melakukan pengecekan kayak kolesterol gratis, dikasih vitamin gratis. Jadi ban yang benar memang harus dirotasi, termasuk ban cadangan. Karena ban cadangan ini kan juga ada nominalnya Ibu. Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan Ngopi Darat, ngobrol pintar tentang transportasi darat dengan PT Peduli Lestari Indonesia. Kali ini kita ada di home-nya PO Bagong DKK Makmur. Dan di sisi saya mungkin udah pada tahu semua ya. Masya Allah. Udah kayaknya nggak perlu dikenalin lagi ya. Ada Mbak April dari PO Bagong. Mbak April, ini pertemuan kita yang pertama ya. Yang pertama Ibu. Dan nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita untuk kali ini karena memang ada sesi kegiatan pelatihan bersama dengan Kementerian Perhubungan, PO Bagong dan juga Pelestari, sekalian kita sharing ya Mbak. Sharing. Nah ini yang sebenarnya tadi kita obrolin juga Mbak terkait dengan SDM Mbak, khususnya untuk yang angkutan orang di pariwisata. Betul. Karena kalau dari saya pribadi melihatnya kan pariwisata ini tadi ya memiliki rute yang memang dia sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Nah itu bagaimana Mbak terkait dengan pengelolaannya di PO? Baik Bu Maya, terima kasih nih atas waktunya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, saya boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Baik, panggilannya apa nih? Kopi Darat nih? Kopi Darat. Kopi Darat, oke. Halo viewers Kopi Darat, perkenalkan saya dengan Aprilia Dilestari, manajer PT Bagong DKK Makmur, divisi pariwisata biru. Nah saat ini alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat semua ya Bu ya. Bisa berjumpa, ini pertama kalinya dan saat ini kita berada di TDC Bu, training centernya PT Bagong DKK Makmur yang lokasinya ada di Kepanjen, Jawa Timur. Nah kalau masalah SDM ini tadi Bu yang dipertanyakan untuk keselamatan, memang akhir-akhir ini ya banyak sekali berita-berita di luar sana yang memang adanya human error lah kasarnya kalau ngomong musibah gitu, seperti itu. Balik lagi memang SDM ini harus selalu di-upgrade untuk ilmu, terutama untuk para driver. Karena bis ini saat ini kan sasis-sasis ini semuanya sudah makin canggih. Nah dari zaman ke zaman, dari era ke era pasti teknologi semakin berkembang. Nah, kalau hanya unit-unitnya atau armadanya saja yang berkembang, tapi SDM kita tidak ikut berkembang, ini akan menghasilkan yang tidak baik. Makanya kita ada yang namanya training. Seperti saat ini kita juga kolaborasi toh sama Ibu, sama KMKT juga, Kementerian Perhubungan, sama Dinas Perhubungan. Jadi untuk apa ya? Untuk mengupgrade ilmu bapak-bapak ini supaya mumpuni untuk mengemudikan bis-bis yang dengan teknologi zaman sekarang, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian Bu, tadi kan sebenarnya kita juga udah spill ngobrol ya sebelumnya itu. Perbedaan ini deh Bu, antara angkutan AKDP dengan yang pariwisata itu seperti apa sih Bu? Apakah ada perbedaan gitu kan untuk mengelola drivernya atau mengelola armada ya secara umum itu sendiri? Baik, izin. Kalau untuk AKDP sendiri sebenarnya ada manajernya sendiri yang bisa menjelaskan. Tapi kalau saya mewakili untuk divisi pariwisata biru, pasti beda. Dari pemilihan driver juga pasti ada perbedaan dari segi pelayanan. Kalau di AKDP ini kan termasuk antar kota dalam provinsi ya Bu ya. Kalau pariwisata ini kan kita 100% juga melayani secara ekstra. Dalam arti kalau AKDP orang membeli tiket perorangan sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau pariwisata ini kebanyakan disewa seharian, 2 harian, 3 harian bersama si pengemudi dan si penyewa. Jadi yang jelas dari etika, adab, terus dari segi keamanan, terutama kenyamanan dalam berkendara, pasti ada perbedaan ekstra yang selalu lebih signifikan saya pilih.
Jadi nggak asal comot seperti itu. Kalau untuk driver-drivernya jelas mau membawa pariwisata kayak mau AKDP, mau akap, safety driving ini pasti wajib ya Bu ya. Dari segi keamanan wajib, semuanya harus rata. Berarti pengemudi harus paham betul pengetahuan tentang keselamatan. Seperti itu. Betul, berarti poinnya itu kalau untuk yang persamaannya lebih ke keselamatan keamanan ya oke, Iya. memang itu goals utama keduanya. Betul. Namun yang membedakan di ini ya service excellence Service, tadi iya, betul. Kenyamanannya karena kan kalau pariwisata kan yang tadi ya Lebih tidak- ekstra. Iya, tidak diberi perorangan tapi Oke. dalam bentuk grup yang mana ini kan kalau misalkan memang oke itu akan dari mulut ke mulut ya. Akan terus Betul. berkembang. Jadi ini mempengaruhi. Kalau di pariwisata itu dari segi pelayanan itu ekstra karena berpengaruh. Contoh, mungkin di angkutan darat untuk angkutan apa ini namanya? Barang ya Bu ya. Iya. Beda dengan angkutan perorangan seperti itu. Karena apa? Kalau mengangkut barang, bapak-bapakku ini nggak perlu basa-basi sama barangnya, masa ngobrol sama barang halo Iya, selamat pagi gitu, betul. sapa salam senyum. Nah ini kan kalau di pariwisata kan wajib Ibu. Jadi dengan menyapa penumpang, basa-basi, maksudnya untuk membuat beliau-beliau ini nyaman seperti itu, terus salam itu merupakan dari salah satu servis nomor 1 Iya, betul. yang wajib. Kalau metutut aja gitu, kalau bahasa Iya. kita orang Jawa itu mukanya ditekuk aja, nggak ada yang betah Ibu. Betul. Driver seharian gitu, helpernya seharian nggak ramah, itu pasti penumpang nggak ada yang betah. Mau tanya udah takut. Iya. Mm-mm. Jadi bukan hanya kaitan dengan 2 poin tadi ya, Iya. termasuk ya pelayanan Lebih luas. kenyamanannya Iya. ya, lebih luas. Dan juga ini Bu terkait dengan kan banyak terjadi laka juga karena faktor ini nih, banyak terjadi karena kurang istirahat, karena fatigue. Ya kan beberapa kejadian laka khususnya di bis pariwisata. Nah dari PO Bagong sendiri bagaimana Bu untuk pengelolaannya, termasuk juga tadi ya upaya preventifnya seperti apa yang dilakukan? Oke, kalau untuk upaya pencegahan ya sebenarnya Betul. supaya tidak ada yang namanya fatigue dari pengemudi ataupun helper, ya yang jelas yang utama beliau-beliau ini harus cukup istirahat. Lalu yang kedua, contohnya seperti sebelum melakukan tugas, beliau ini harus sudah H-1 ada di lokasi atau di garasi untuk saya melakukan pengecekan apakah Bapak ini mumpuni untuk bekerja besok. Ya kan, takutnya ada batuk, pilek itu kan juga berpengaruh. Atau demam, ini harus saya pastikan bahwa beliau ini sehat jasmani rohani. Lalu yang rutin juga, kita ada random check untuk narko. Oh, oke. Narko tes Penting ini, ya. random. Ya, kan itu juga salah satu yang sangat diutamakan ya untuk Betul. pengemudi ataupun helper yang bertugas. Terus habis itu kita juga ada kadang dengan Jasara Harja, saya mengajukan pengecekan rutin. Jadi Jasara Harja dari timnya datang ke lokasi, ke garasi kami 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu melakukan pengecekan kayak kolesterol gratis, dikasih vitamin gratis. Jadi banyak sekali yang PT Bagong pencegahan ya. preparekan untuk para kru ini. Oke, jadi memang untuk PR kaitan dengan kebugaran ini penting ya. Betul. Kaitan dengan mereka itu dipastikan malah H-1 ya. H-1 Bukan wajib. hari H-nya gitu ya di pengecekan yang luar biasa. Tergantung ya Ibu ya. Jadi gini, kenapa H-1? Karena yang kita siapkan bukan hanya kru, tapi juga armada. Oke. Jadi tetap bagaimanapun H-1 itu mereka sudah harus ready. Contoh nih, semuanya ada yang namanya bapak-bapak kru ini kadang kalau pas lagi rame-ramenya kan, aduh Bu, udah ambil aja orderan ini. Ke marketing juga, ambil aja Bu, nggak apa-apa. Saya sudah tidur kok. Saya wisata ini saya istirahat di bagasi kok. Saya sudah lelap dan tetap saya nggak mau. Karena apa? Tidur di bagasi pada saat beliau bertugas dengan tidur di rumah sendiri itu pasti beda. Karena menghindari apa? Kadang orang saking semangatnya, beliau ini nggak paham bahwa ada yang namanya microsleep. Betul. Nah, kalau microsleep ini kan kita nggak terasa lelah, tapi pas dapat momennya langsung udah hilang karena Iya. terlalu lelah. Otak kita yang matanya mungkin Berhenti. masih ini ya, Matanya masih melek. nyala, tapi otak otaknya kita sudah tidak bekerja. minta istirahat ya. Udah istirahat. Nah, makanya ini yang memang selalu menjadi PR saya pribadi sebagai manajer divisi pariwisata biru untuk selalu mengingatkan
gitu. Ya komunikasi lah Bu, sharing-sharing gitu. Sering. Iya. Dan dari pengemudi-pengemudi ini juga jujur ya. Betul. Untuk jujur menyampaikan mereka ini memang sudah cukup istirahat atau belum. Karena juga pastinya kan dari perusahaan juga nggak mungkin ya memaksakan ya Bu ya. Enggak. Tetap jalan gitu. Betul. Karena resikonya cukup tinggi, terlebih bawa penumpang yang cukup banyak. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, tadi juga kan seru ya. Sebenarnya tadi nggak sempat ngobrol juga tuh ya sama dari KNKT, BPTD, dari Kemenhub gitu terkait dengan pemeriksaan kendaraan gitu. Nah, boleh cerita dong Bu terkait dengan di sini ya? Iya, kalau dari PT Bagong DKK Makmur sendiri dan saya membawahi pimpinan untuk divisi pariwisata, ini kalau untuk pengecekan sendiri rutin Bu, dari daily rutin ada, terus weekly, bahkan untuk nanti persiapan Nataru. Nah, jadi memang ada perbedaan. Contoh kayak daily rutin, daily check itu. Jadi setiap bis ini sebelum keluar, sama pada saat bis ini balik ke garasi, mekanik ini sudah standby untuk melakukan pengecekan. Kru juga diinfokan bahwasanya apa saja yang kira-kira ya mohon maaf, kan namanya orang di perjalanan kan baru merasa ya, oh ada yang kurang pas gini, ya langsung dilaporkan. Nah, jadi mekanik langsung gerak cepat, dibantu oleh kru, karena kru ini wajib tahu sendiri unitnya ini seperti apa. Betul. Untuk apa ilmunya dia juga, bahwasanya kalau terjadi hal sesuatu yang bisa di manage sendiri di tengah jalan semuanya ya, beliau-beliau ini udah paham. Jadi kalau di kontak diarahkan sama mekaniknya, beliau-beliau ini sudah paham. Oh ini yang harus dilakukan, ini harus dilakukan seperti itu. Terus kalau weekly rutinnya juga sama. Jadi meskipun tidak ada keluhan dari kru atau pengecekan yang daily tadi, tetap mekanik wajib mengecek. Oke. Tetap harus ada pengecekan. Terus kalau untuk Nataru nanti, nah Nataru ini juga sama. Dari yang daily, weekly tadi, monthly, kita ada ekstra dengan kolaborasi dengan dealer untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, supaya armada ini sudah mumpuni benar-benar untuk melayani Natal dan Tahun Baru seperti itu. Khususnya di peak-peak yang liburan tinggi ya. Iya, high season betul. Atau mungkin pas lagi event-event Lebaran. Long weekend, Lebaran seperti itu. Oke, jadinya tadi ya kaitan dengan tidak hanya memang ada keluhan dari pengemudi, tapi memang mekanik juga. Iya, rutin melakukan. betul. Dan tadi poin juga ya Bu terkait dengan pengemudi juga harus mengetahui nih bagaimana fungsi dari kendaraannya, termasuk jika ada trouble yang mungkin sifatnya minor yang bisa dikerjakan ya. Betul. Gitu. Jadi nggak melulu dari mekanik yang turun, terlebih kalau jaraknya nggak dekat kan. Betul, tahu-tahu di ujung berung gitu. Atau di tengah hutan. Masa mau nunggu kalau bisa dilakukan sendiri untuk antisipasi sementara, masa harus kita nunggu jauh-jauh, nunggu bis datang, nunggu orang storingnya datang, kan terlalu jauh, kasihan juga penumpangnya. Selama itu masih bisa dihandle. Betul. Selama masih bisa dihandle. Tapi kalau memang itu major ya mau nggak mau. Nah, terus ada satu lagi Bu. Ini sepele tapi nggak sepele. Apa nih Bu? Permasalahan BAM. Kan tadi kita bahas masalah ban. Oh iya, boleh diceritain ya. Iya, tadi saya sama Bu Maya sempat sharing ya sama Pak Wildan juga. Ban cadangan ya. Ban cadangan. Nah, tadi kan diinfokan bahwa ban cadangan ini kan temporary time ya. Jadi namanya cadangan belum tentu packagingnya ini terlihat bagus, tapi dalamnya rusak atau dalamnya nggak mumpuni gitu. Makanya saya info tadi ke Pak Wildan. Pak Wildan mohon maaf, kalau saya pribadi, dari pengalaman pribadi mobil kecil, saya itu pernah kejadian ban serep ini nggak pernah dipakai. Pas gembos saya baru pakaikan. Itu setelah berapa tahun. Akhirnya baru berapa meter meledak. Padahal tampilan fisik masih oke ya. Tampilan fisik masih oke. Pernah dipakai. Karena tidak pernah dipakai. Jadi ban yang benar memang harus dirotasi, termasuk ban cadangan. Karena ban cadangan ini kan juga ada nominalnya, Ibu. Betul. Efisien juga ya. Efisien juga. Jadi efisien dan juga sebenarnya malah aman juga ya, Bu. Betul, dan aman. Makanya saya juga suka ganti ban cadangan ini menjadi dirotasi untuk biar dipakai seperti itu. Jadi kita nggak diemin aja gitu, karena ban didiemin juga nggak bisa ya, kayak Pak Wildan tadi bilang bahwa beliau bilang ini bisa terjadi keretakan di dalam, bisa jadi penguapan, setelah kita butuhkan seolah-olah di packagingnya bagus, ternyata
Ya, betul. Bu. Nah, ini kan sepele Bu, tapi nggak sepele juga. Iya, sepele tapi impactnya gede, Gede ya. banget, Kalau misalkan betul. memang diabaikan gitu. Nah, jadi perlu diketahui juga ya teman-teman terkait dengan tadi ya untuk ban cadangan ini. Jadi jangan didiemin sebagai ban cadangan terus. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dirotasi. Termasuk tadi juga ini ya, nggak cuma nanya ban cadangan, unit kendaraan yang memang tidak rutin digunakan ya Bu ya. Jadi memang harus ya dipanasin itu nggak hanya mesinnya ternyata. Betul. Ya. Dia jalan-jalan lah ya gitu. Seminggu sekali lah kalaupun misalkan memang tidak rutin digunakan. Rutin jalan. Jadi mungkin diajak muter-muter supaya bannya juga bisa ini Bu, pemanasan. Betul. Kalau kan orang zaman dulu kadang nggak apa-apa, taruh aja 2 minggu, yang penting setiap hari panasin. Yang panas mesinnya, seperti tadi Pak Wildan bilang. Iya toh. Tapi bannya tidak berfungsi dengan baik, jadi harus diajak muter-muter. Oke. Gitu. Siap, luar biasa sekali nih untuk bahasan kita kali ini. Nanti mungkin kita akan ngobrol lagi ya. Siap. Bu April, teman-teman, itu yang dapat kita sampaikan. Materinya sangat daging banget ya. Jadinya poin-poin yang memang biasanya kemarin itu kita bahas angkutan barang, ini terkait dengan angkutan penumpang nih. Betul. Yang memang banyak dilirik juga ya. Betul. Terkait dengan laka-laka yang terjadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu April, semoga aman dan selamat. Amin. Selalu. Sami-sami, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.